Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning sedulur. Alhamdulillah ke udane wis mandeg. Bar ngopi, bar madang, alhamdulillah wareg. Ya ki lanjut maning ya tema selanjutnya. Mangga ke sing arep gabung ya mayolah usul-usul saran atau apa ya monggo. Oke Kang, ada satu pertanyaan lagi nih Kang tentang misteri. Saya kok senangnya itu tentang kenyataan lah, kenyataan hidup saja lah, kenyataan hidup yang kita sering lakoni sehari-hari. Tentang tinjauan hakikat tentang hukum karma gue Kang. Lah gue sebenarnya kepriwe sih Kang hukum karma gue? Aku sering ngomong gue kena karma, gue kena hukum karma gue. Lah gue jangan kepriwe Kang? Apa sebenarnya itu hukum karma dari sudut pandangnya panjenengan kayak gitu loh. Hukum karma gitu loh Kang, tentang hukum karma. Monggo Kang ya kepriwe ke. Jadi di dalam Islam aja sudah menisyaratkan Iya. satu biji zahroh pun akan dipertanggungjawabkan. Iya Kan? ya, Satu biji betul. zahroh. Berarti apa? Setiap kali perbuatanku itu pasti akan menuai. Iya betul. Di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, Iya. itu juga ada kisah. Ada nenek-nenek nanem padi atau nanem, pokoknya lah nanem, tahu belakangnya tumbuh, nanem tumbuh, apa hasil perbuatanku itulah akhirnya akan menuai. Iya kan? Kalau aku menanam kebaikan pasti muncul kebaikan. Iya. Tapi kalau aku menanam keburukan pastilah aku menuai keburukan. Kan seperti itu. Nanam kelapa dikile apa? Kelapa. Masa nanam kelapa dikile duren? Iya ya ora lah Kang. Iya kan? Nanam kelapa ya dikira kelapa ya. Nanam duren pun akan menuai duren. Iya. Nah, tinggal bagaimana aku cara menanamnya. Kalau aku menanam benih-benih keburukan, Iya. pasti hasilnya buruk. Contoh, aku menanam pisang. Iya. Ora tak rumat, ora bijine bosok dikile ya apa kah? Iya. Kan tidak sesuai loh. Wong nanam biji bosok kok pinginnya hasil yang baik ya enggak. Kalau berpikir bahwa aku menanam pisang Avendis misalkan, diharapkan aku sudah memupuk, aku sudah memberi pupuk-pupuk yang bagus, kebutuhan nutrisinya yang bagus, hasilnya diharapkan jadinya bagus. Iya betul. Kan seperti itu. Iya. Oleh karena itu, itulah yang disebut dharma. Dharma itu perbuatan. Iya. Makanya ada dharma, ada karma. Iya. Dharma baik munculnya karma baik. Iya. Dharma buruk munculnya karma buruk. Jadi orang yang menerima karma bukan harus Jadi namanya karma. Nah, karma baik apa karma buruk? Kan seperti itu. Oh iya. Jadi persepsi karma itu tidak hanya buruk sebenarnya ya. Iya. Tergantung apa namanya tandurannya ya, dharmanya ya. Dharmanya itu begitu. Oleh karena itu aku harus memperhatikan. Loh, makanya contoh lah Kang. Contoh lagi. Orang itu kebiasaan pada saat hidupnya itu berbuat baik. Iya betul. Nah di saat katakan lagi dia sakit, orang akhirnya datang menjenguk, iya. membawa buah-buahan. Iya. Karena apa? Melihat orang itu baik, kan gitu. Iya benar. Tapi coba. Iya. Ada orang katakan misalkan saya. Iya. Aku biasa marah-marah. Bisa ngomai wong lah. Biasa ngomai orang lah. Iya gitu. Terus aku berbuat jahat yang lain-lain. Di saat aku sakit. Iya. Itu orang mau nengok aja males. Yang ngedap lah Kang lah. Iyalah. Males lah orang Iya kan? Ya mati jujur lah. Malah dong mati jujur. Nah,
Iya kan? Iya. Pasti kan seperti itu. Karena Hmm. apa? Sekang dharmanya aja kamu tidak pernah berbuat baik. Iya. Maka munculnya ya jadinya seperti itu. Iya. Oleh karena itu diperhatikan agar jangan sampai bahwa karma itu tumbuh yaitu menjadi keburukan. Kowe lakoni kebaikan. Belum tentu kamu yang menerima. Bisa jadi anaknya yang menerima. Oh. Anaknya jadi kepenak, uripe, kan begitu kan. Iya. Anaknya jadi mencari pekerjaan gampang karena hasil dharmanya kamu. Itu bisa jadi. Jadi dharma baik, dharma buruk pun itu tidak harus langsung kita yang menerima ya. Iya. Bisa jadi mungkin itu sampai ke anak turunan kita ya. Iya. Jadi bukan karena sholatnya anu ngibadahnya anu sendiri artinya aku golek sangu. Ya gue nggak sangu neko dewek. Iya. Kamu buat sangunya sendiri, iya baik. Tetapi dalam aplikasinya kamu berbuat baik terhadap makhluk enggak? Kalau kamu tidak pernah berbuat kepada makhluk, walaupun aku sholat, walaupun aku baca Quran, apapun anu kayak gitu, tetapi dharmanya itu enggak ada, keburukan, maka terimanya akan menjadi keburukan. Itu seperti itu. Lah misalnya gini Kang, dalam katakanlah ini kasus aja lah ya, mungkin ada kejadian orang kena sakit apa atau melalui suatu hal yang buruk gitu kan. Lah dia itu apa namanya mengeluh gitu loh, oh ini apa ini hukum karma gitu, seperti itu gimana Kang? Lah itu seperti apa Kang sikapnya orang seharusnya seperti itu? Iya. Jadi sikap yang paling diperhatikan bahwa seandainya ini sih misal lah, katakan aku sakit. Iya, jangan sakit lah misalnya kan. Aku ya. sakit. Aku sakit, apakah sakit perut atau sakit migrain atau sakit apapun lah. Apa diabetes atau mungkin sampai dengan yang fatal misalkan katakan bahasanya itu kena kanker kan. Apakah aku bisa menerima karma kan? Kalau itu menjadikan karma keburukan, maka perbaiki dirimu. Hanya memperbaiki diri. Laku sing apik, laku sing aja. Karena gondandani dari hasil karma. Karena berpikiran baik kan, jadinya baik. Bok sakit kayak apa nih tetap sudut pandang aku menjadikan kenikmatan sehingga sakit itu menjadikan sahabat. Iya kan? Iya. Sakit itu bukan menjadikan kenistaan terhadap diriku, tapi sakit itu menjadikan sahabat. Oh iyalah, aku jadi sinau, aku jadi belajar agar bisa memahami. Bukan aduh aku puyeng banget anu, pangan obat puyeng lah anu. Tapi kalau itu menjadikan sahabat kan jadi nikmat. Nggak ada yang susah. Iya. Nah, katanya itu juga gini, nyambung lagi Kang. Hidup itu kan sebab akibat, ya kan? Apa yang kita lakukan kemarin dulu itu ya akibatnya akan seperti ini gitu loh. Iya. Makanya disebut itu ada hukum akhirat. Akhirat itu akhir kehidupan. Nah, perhatikan. Kalau dulu kebiasaan hanya kenikmatan atau kebiasaan menghujat, maka di akhir hidupnya itu akan menjadikan rekasa. Anak ndak ada yang nolong, tetangga ndak ada yang nolong, hidup rekasa, kesusahan. Akibat apa? Harus sadar. Oh ya nyong geganu dulu aja terhadap anak itu menyia-nyiakan. Itu kan seperti itu. Dulu terhadap orang-orang aku gampang mudah marah. Nah, harus bisa menerima akibatnya. Mungkin dulu aku sering berbuat maksiat, bisa nggak Kang? Katakan seperti itu. Itu kan efek hasil perbuatan. Maka menerima itulah. Alam akhirat itu harus melebung surga apa melebung neraka? Melebung surga contohnya. Di saat aku lagi sakit, anaknya miceti. Anaknya memberikan apa-apa terhadap kebutuhan saya. Artinya apapun akhirnya anak memenuhinya. Karena apa? Karena aku telah dulu berbuat
Sehingga sakitnya aku tetap bahagia. Buktinya anak-anak merumati, saudara-saudara merumati, istri merumati, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya misteri hukum karma itu hanya bukan sebuah misteri, Kang, tapi memang itu adalah nyata ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, makanya harus hati-hati. Hati-hati apabila katakan aku mendapatkan karma buruk. Karma baik sih jelas gitu. Tapi andai kata aku menerima karma buruk, aku harus sadar. Berarti Harus kesadaran diri dulu ya. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Lah, kesadaran diri untuk memperbaiki itulah yang disebut tobat. Kan seperti itu. Iya. Berarti ketika kita katakanlah ini sih mudah-mudahan tidak lah ya. Ketika kita misalnya menerima karma buruk dari hasil kelakuan kita segera menyadari diri gitu ya. Iya. Kemudian kita coba dandani laku ya. Iya, dandani laku. Tapi mungkin itu abot juga ya, Kang. Ya karena apa? Berat itu karena belum memulai aja. Oh, Belum memulai. Iya, kan? Karena iya, belum iya. memulai menjadi berat. Tapi Iya. coba lakukan terus menerus, pokoknya berbuat baik aja lah. Akhirnya perbuatan baik itu sudah tidak dirasakan lagi. Tidak menjadikan beban aku lagi. Apa-apa gawe apik. Apa-apa ngawai wong. Iya, Iya kan? Iya. Yang tadinya katakan 1.000 perak memberikan orang itu berat, sehingga menjadikan 1.000 perak, 2.000 perak, 3.000 perak itu nikmat-nikmat aja. Aku ngasih orang ya sudahlah, ngasih sudah. Berarti abot tidaknya tuh tergantung persepsi orang itu ya. Terus sebaiknya ya dimulai aja gitu ya, Kang. Ya, memulai aja. Langkah pertama itu yang akan menentukan langkah terakhir, kan gitu. Kepriwe arep mlaku maring pasar wage anggarannya orang mlaku. Iya. Coba dari Purwosari ke Mutuk. Kalau berpikir jauh ya jauh. Iya kan? Tapi kalau aku tidak memulai jalan, ya ndak akan nyampe lah. Iya. Tapi begitu nyampe, nah janjanannya pedek. Mana daerah manapun itu menjadikan dekat.